Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem pengendalian manajemen yang diampu oleh Bapak Andri Zainal, SC, MSI, PhD, AKCA. Baik, materi yang pertama akan dibawakan oleh Reski. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem pengendalian manajemen atau SPM. Nah, yang pertama, kita semua tahu itu apa itu sistem. Jadi menurut Jogianto pada tahun 2005, sistem itu adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Kemudian, pengertian pengendalian menurut Hansen dan Mowen pada tahun 1995, yaitu proses penetapan standar dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen menurut Hayati pada tahun 2019, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan menggunakan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, dari penjelasan sistem pengendalian manajemen menurut para ahli sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Arif Swadi pada tahun 2001, sistem pengendalian manajemen itu merupakan sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Nah, sedangkan menurut Anthony dan Govindarajan pada tahun 2007, SPM ini merupakan proses untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, serta memengaruhi anggotanya dalam melaksanakan tujuan perusahaan. Nah, adapun tujuan dan fungsi dari sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipercaya, yaitu untuk melindungi aset perusahaan dan meningkatkan efektivitas semua anggota perusahaan, serta memungkinkan perusahaan untuk mengelola sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selain dari tujuan SPM, adapun fungsi dari SPM menurut Halawa pada tahun 2002, yaitu dengan melakukan kendali akan segala hal yang terjadi di sebuah perusahaan, kemudian mengambil sebuah keputusan akan suatu hal, selanjutnya meningkatkan sistem akuntabilitas sebuah perusahaan, dan terakhir fungsi dari SPM yaitu melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan. Adapun komponen dari struktur pengendalian internal, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian internal, yaitu yang merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian internalnya yang menyediakan disiplin dan struktur. Yang kedua, penilaian risiko, yang merupakan identitas, analisis, dan manajemen risiko entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar, yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan yang ketiga, aktivitas pengendalian yang merupakan kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk mengantisipasi resiko yang dapat menghalangi entitas mencapai tujuannya. Yang keempat, dari komponen struktur pengendalian internal yaitu informasi dan komunikasi yang merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Dan yang terakhir yaitu komponen pemantauan yang merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu. Baik, materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pengendalian manajemen. Nah, di sini ada 5 jenis pengendalian manajemen menurut Anthony dan Govindarajan tahun 2016. Yang pertama yaitu ada pengendalian pencegahan atau preventive control. Nah, pengendalian pencegahan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan.
Yang kedua ada pengendalian deteksi atau detective control. Nah, pengendalian ini direncanakan untuk mengidentifikasi kesalahan yang sudah terjadi. Yang ketiga yaitu ada pengendalian koreksi atau corrective control. Nah, tujuannya ini yaitu adalah untuk supaya kesalahan yang terjadi tidak terulang kembali. Yang keempat ada pengendalian pengarahan atau directive controls. Nah, pengendalian ini yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Nah, yang terakhir itu ada pengendalian kompensatif. Nah, pengendalian kompensatif ini diharapkan untuk memperkuat kontrol karena mengabaikan tindakan kontrol. Nah, yang materi yang berikutnya ada proses sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan strategis, yang merupakan langkah awal dalam siklus pengendalian manajemen. Nah, perencanaan ini biasanya dilakukan pada musim semi atau musim panas yang mendahului tahun anggaran. Baru berikutnya itu penyusunan anggaran. Nah, proses penyiapan anggaran merupakan proses penyusunan anggaran yang pada dasarnya merupakan bentuk negosiasi antara manajer setiap pusat pertanggungjawaban dengan atasannya. Nah, yang selanjutnya ada pelaksanaan. Nah, dalam tahun berjalan, para manajer melaksanakan suatu program atau sebagian dari suatu program yang menjadi tanggung jawab mereka, dan juga melaporkan apa yang telah terjadi sebagai tanggung jawabnya. Yang terakhir itu ada evaluasi kinerja. Nah, di sini evaluasi ini merupakan suatu perbandingan antara beban aktual dan yang seharusnya terjadi dalam keadaan tersebut. Evaluasi ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang berikutnya itu adalah contoh kasus SPM pada PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Manado Selatan. Yang pertama ada dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, perencanaan strategisnya. Nah, perencanaan strategi yang dilakukan pada PT PLN ini dilaksanakan secara rutin dan berkala setiap semester, yaitu 6 bulan sekali dalam setahun. Proses perencanaan program ini ditetapkan oleh unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 dan dilaksanakan oleh unit layanan pelanggan atau WLP. Nah, yang kedua ada penyusunan anggaran. Dalam melakukan pembiayaan, divisi masing-masing harus membuat permintaan kepada supervisor, lalu diteruskan kepada UP3. Dan kemudian masing-masing 12 divisi akan membuat laporan pertanggungjawaban terhadap dana yang telah dikeluarkan mereka. Yang ketiga ada pelaksanaan. Nah, supervisor K3 bertugas untuk melakukan pengawasan pekerjaan dan juga memberikan safety briefing. PT PLN ini juga melakukan evaluasi program dengan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan karyawan dalam rangka pengawasan serta penilaian kembali program-program yang telah dilaksanakan selama periode berjalan karena mengingat perkembangan serta tuntutan target perusahaan. Yang keempat ada evaluasi kinerjanya. PT PLN Persero WLP Manado Selatan mengevaluasi hasil kinerja melalui laporan pertanggungjawaban kinerja dari masing-masing karyawan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada peningkatan kinerja dan pencapaian target untuk semester ini. Nah, PT PLN ini juga melakukan perbandingan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan di dalam raker untuk mengetahui pencapaian kinerja perusahaan setiap semester. Baik, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu sistem pengendalian manajemen diperlukan untuk mengendalikan strategi dalam perusahaan agar berlangsung sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sistem pengendalian manajemen bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipercaya, melindungi aset perusahaan, meningkatkan efektivitas semua anggota perusahaan, dan memungkinkan perusahaan untuk mengelola sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, adapun komponen struktur pengendalian internal terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya dengan menghidupkan mic. Terima kasih.
Izin kepada moderator kelompok satu ingin bertanya. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini kami dari kelompok 6 ingin bertanya, bagaimana cara perusahaan mendapatkan karyawan yang berkompeten sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan perusahaan? Karena tadi berdasarkan yang sudah dijelaskan kelompok satu, dikatakan bahwa salah satu untuk meningkatkan pendapatan sebuah perusahaan, jika kita bekerja di perusahaan tersebut, langkah awalnya melalui karyawan yang berkompeten. Jadi bagaimana cara perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang berkompeten tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk mendiskusikan. Baik, di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Tadi pertanyaannya kan bagaimana cara perusahaannya mendapatkan karyawan yang kompeten untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, tentunya untuk mendapatkan karyawan yang berkompeten ini, perusahaan dapat melakukan yaitu proses rekrutmen yang selektif. Yang lalu selanjutnya itu dapat memberikan pelatihan dan pengembangan kepada semua karyawannya. Lalu juga bisa menciptakan lingkungan kerja yang mendukung sehingga karyawan-karyawan ini dapat bekerja secara produktif dan efisien. Nah, selain itu juga perusahaan ini dapat menggunakan sumber daya eksternalnya seperti lembaga pelatihan atau agen rekrutmen lainnya. Sekian dari saya. Bagaimana kelompok 6 apakah dapat menerimanya?
Izin moderator. Baik, silakan. Nah, tadi kan penyaji menyebutkan tentang proses rekrutmen. Nah, terus pertanyaan saya bagaimana cara perusahaan mengetahui bahwa open recruitment tersebut efektif? Apakah apakah maksud dari saudara Alek itu yang poin yang pertama yaitu proses rekrutmennya? Iya benar. Baik, terima kasih. Izinkan kami untuk mendiskusikan. Baik. Baik, izinkan kami menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Nah, bagaimana cara perusahaan mengetahui bahwa proses rekrutmen itu dapat efektif? Nah, tentunya kan perusahaan ini menjalankan proses rekrutmennya yang secara selektif. Nah, secara selektif ini berarti kan perusahaan melihat latar belakang para calon karyawannya ini dari pendidikannya. Apakah mereka kompeten dengan di bidang yang diinginkan? Misal, perusahaan ini menginginkan bidang di bagian keuangan. Pastinya kan akan melihat calon karyawannya ini memiliki pendidikan minimalnya ya S1 akuntansi atau keuangan yang lainnya. Nah, tentunya juga untuk tambahannya perusahaan dapat melihat apakah calon karyawannya ini memiliki pengalaman bekerja di bidang yang sejenisnya. Nah, tentu dengan melihat latar belakang seperti itu, perusahaan akan mendapatkan karyawan yang kompeten dan akan melaksanakan tugasnya secara efektif. Sekian dari saya. Apakah kelompok 6 dapat menerimanya? Menanggapi jawaban dari kelompok penyaji, saya ingin bertanya, hmm, dalam perkembangan zaman sekarang itu, bagaimana perusahaan eh, menghadapi perkembangan zaman, khususnya teknologi bagi karyawan sebagai upaya untuk meningkatkan laba dalam perusahaan? Terima kasih.
Mohon maaf, Cindy, apakah pertanyaan dapat diulangi? Maaf, tidak kedengaran. Bisa diulang tadi? Bisa diulangi pertanyaan dari saudari Cindy? Baik, ya, di sini saya ingin bertanya, eh, bagaimana perusahaan menghadapi perkembangan zaman sekarang, terkhususnya teknologi bagi karyawan sebagai upaya untuk meningkatkan laba dalam perusahaan? Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Cindy. Tadi kan pertanyaannya itu bagaimana bisa menghadapi perkembangan zaman, khususnya teknologi bagi karyawan sebagai upaya untuk meningkatkan laba dalam perusahaan. Nah, salah satu langkah yang dilakukan perusahaan untuk menghadapi perkembangan zaman, terkhususnya teknologi, yaitu dengan melakukan pelatihan bagi karyawan. Bisa termasuk ke dalam bidang IT, melakukan pelatihan di bidang IT. Fokus dalam pelatihan IT ini, keterampilan yang dilakukan secara spesifik, yaitu seperti melakukan pemrograman, kemudian administrasi jaringan, dan pengelolaan basis data. Jadi, dengan perusahaan melakukan pelatihan bagi karyawan ini, dapat membantu dalam peningkatan laba di dalam perusahaan. Sekian dari saya, apakah saudari Cindy dapat memahaminya? Terima kasih kepada kelompok 1, saya dapat memahami. Baik, terima kasih kembali untuk pertanyaannya.
Aku mau nanya-nanya kan nggak gitu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selamat sore semuanya. Selamat sore.